Baik, kembali lagi bersama saya dengan Bu Wiwit ya dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri dan kompeten di sekolah juara. Pengen juara, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baik, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Bapak Ketua Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau sering disebutnya TBSM, Kaprok TBSM. Jadi kita siap-siap untuk berbincang bersama dengan Bapak Kaprok TBSM. Tapi sebelumnya supaya kalian mengetahui terlebih dahulu ada apa saja sih di kompetensi keahlian TBSM. Oke, para siswa, calon siswa, siswi SMK Merdeka Bandung, setelah kalian menyaksikan video tadi, tiba-tiba nih sebelah Ibu sudah ada Bapak Kaprok TBSM yakni Bapak Dedi Mulyana SPD. Selamat datang Bapak. Nah, terima kasih. Iya, kalau kalian ketemu Pak Dedi ini terlihat begitu amat sangat menakutkan, padahal tidak. Beliau itu multi talent, semuanya bisa. Nanti coba dikeruk habis kalau kalian sudah bertemu langsung bertatap muka dengan Pak Dedi. Ya, baik Bapak. Sebelum kita ke pertanyaan, saya memberi waktu kepada Bapak untuk menjelaskan nama, kemudian rumah, perjuangan Bapak dari Garut ke sini gitu ya. Istri satu kan Pak ya, nah putra berapa, nah seperti itulah Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dedi Mulyana, istri baru satu ya, dan mudah-mudahan tetap satu. Tetap satu. Ya. Istri satu, alhamdulillah dikaruniai anak atau putra itu dua. Putra ya? Putra. Belum putri ya? Dua-duanya putra ya. Mudah-mudahan itu. Putri menyusul. Putri menyusul. Baik, baik. Dua-duanya putra dan Bapak asli dari Garut. Ya. Ini Bapak dari Garut, cuma di sini Bapak tinggal di daerah Setiabudi di arah ke Parongpong Cihideng. Baik. Itu mungkin perkenalan singkat untuk saat ini. Ya, baik, terima kasih. Semangat Pak Dedi dari Garut ke sini, nah mudah-mudahan menjadi semangat para siswa di rumah juga untuk lebih mendalami kompetensi TBSM itu seperti apa. Baik, Bapak sebelum kita ke pertanyaan, saya akan mengingatkan dulu kepada para calon siswa yang ada di rumah, jangan lupa LK-nya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, kemudian di sana ada tugas dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan nanti apa-apa saja yang dipaparkan oleh Bapak. Nah, siap-siap menyimak, siap-siap mencatat segala sesuatu yang dianggap penting seperti itu ya. Jangan lupa stay at home, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan jangan lupa, dan jangan kemana-mana intinya ya Pak ya. Iya, tetap betul. di rumah saja. Nah, baik Pak, untuk mengefektifkan waktu nih Pak. TBSM itu kan tadi beberapa para wakasek termasuk Bapak Kepala Sekolah menjelaskan bahwa teknik TBSM itu mempunyai keunggulan yakni mempunyai teaching factory seperti betul, itu ya, dan kita itu sudah punya bengkel ya, nanti mungkin akan dipaparkan. Nah sebelum kita ke sana Pak, saya ingin Bapak menjelaskan dulu, mungkin menjadi pertanyaan para siswa di rumah juga, mata pelajaran apa saja sih yang akan mereka dapatkan di kompetensi keahlian TBSM, dipersilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk ini adik-adik di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Betul. Itu mata pelajaran kejuruan, itu yang pertama untuk kelas 10 ada dasar kejuruan. Betul. Jadi mata pelajaran dasar kejuruan yang di dalamnya itu ada gambar teknik, Betul. ada teknik dasar otomotif, dan yang ketiga ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya. Itu dasar kejuruan. Ya, ya. Yang selanjutnya untuk di kelas 2 itu baru masuk ke mata pelajaran kompetensi kejuruan. Ya. Di dalamnya yang pertama pemeliharaan mesin sepeda motor, Ya. yang kedua pemeliharaan sasis sepeda motor, Betul. yang ketiga pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, dan yang keempat itu produk kreatif dan kewirausahaan. Ada ya, ya. empat Ada 4. mata pelajaran kompetensi kejuruan di kelas 11. Di kelas Ya. 11. Lanjut di kelas 12 berarti. Nah, untuk selanjutnya di kelas 12 Ya. itu mata pelajarannya lanjutan, sama untuk di kelas 12 itu yang pertama
pemeliharaan mesin sepeda motor, yang kedua pemeliharaan sasis sepeda motor, yang ketiga pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yang keempat produk kreatif dan kewirausahaan, ditambah yang kelima pengelolaan bengkel sepeda motor. Namun ada sedikit mungkin penjelasan tadi mungkin adik-adik kok sama Pak mata pelajaran kelas 11 dan kelas 12. Untuk di kelas 11 adik-adik ada pemeliharaan mesin sepeda motor. Itu nanti di KD-nya itu untuk kelas 2 itu diajarkan tentang pengenalan dulu. Pengenalan misalkan di pemeliharaan mesin sepeda motor. Apa yang dimaksud dengan motor bensin? Lalu apa fungsi misalkan karburator? Apa komponennya? Dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya apa komponen, apa fungsi tiap komponen, bagaimana cara kerja komponen tersebut. Betul. Itu di kelas 11. Untuk di kelas 12 itu sama mata pelajarannya pemeliharaan mesin sepeda motor, namun itu ke praktek, dan kalau praktek kelas 7 praktek, kelas 3 praktek, tapi di kelas 3 itu analisis. Jadi adik-adik nanti di kelas 2 itu belajar menganalisis misalkan seperti tadi karburator. Betul. Mengapa misalkan karburator suka banjir. Nah itu. Atau yang sekarang yang sudah ramai itu sistem injection. Betul. Itu intinya sama, di kelas 11 itu apa sih komponen sistem motor injection. Keunggulannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Di kelas 3 troubleshooting apa saja yang sering terjadi di motor injection tersebut. Jadi lebih mendalam di kelas 3. Walaupun nama mata pelajarannya sama adik-adik, tapi nanti pembelajarannya itu lebih mendalam di kelas 3. Analisis, troubleshooting, dan cara penanggulangannya bagaimana. Iya, baik. Nah, itu baru dasarnya dulu, pertanyaannya tentang mata pelajaran. Nah, Pak, supaya para siswa yang ada di rumah tidak lemas, tidak menjadi jenuh, ya kita punya jargon nih Pak. Jadi kalau saya bilang pengen juara, nah Bapak bilang SMK Merdeka Bandung tempatnya, gitu ya Pak ya? Siap. Kita mulai Pak, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, mudah-mudahan konsentrasi sudah kembali lagi para siswa yang ada di rumah. Nah, tadi kan mata pelajaran yang kita bicarakan Pak, program unggulannya sekarang Pak. Program unggulan dari kompetensi keahlian TBSM itu apa? Baiklah, untuk program unggulan di teknik dan bisnis sepeda motor, itu yang pertama itu sekarang alhamdulillah di SMK Merdeka Bandung itu ada yang namanya Teaching Factory. Betul. Di sana alhamdulillah SMK Merdeka sudah kerjasama MOU dengan PT Daya Adicipta Motora sebagai main dealer dari PT AHM, Astra Honda Motor. Alhamdulillah sudah bekerja sama SMK Merdeka dengan Daya Adicipta Motor itu dari tahun 2015. Sampai saat ini alhamdulillah masih terus berjalan, sehingga di Teaching Factory-nya itu SMK Merdeka menggunakan standar Honda. Jadi bengkel Teaching Factory itu standarnya standar ahas Honda. Jadi sama dengan ahas-ahas yang ada di sekitar luar di biasa, mereka ya. Banggalah ya. Harus berbangga, itu program unggulan dari teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, terus terang saja ya siswa-siswa yang ada di rumah, Ibu pun kalau misalnya ada kerusakan motor atau mau servis, kita suka ada ya Pak ya. Nah itu juga suka ada servis langsung, murah ya. Nah, servis murah. Ditambah itu ya kelebihan dari jurusan sepeda motor itu, yang pertama karena sekarang kan sepeda motor itu banyak. Betul. Hampir semua siswa juga kan betul ya ada ya. Memakai semua sepeda siswa itu motor. memakai sepeda motor. Betul. Jadi kalian itu bisa belajar, praktek, dan memperbaiki atau servis motor adik-adik sekalian sambil semua belajar ada, sambil memperbaiki motor sendiri. Nah itu harus bisa ya Pak harus bisa. Ya. Baik, sehubungan dengan program unggulan seperti itu yang luar biasa itu Pak, pasti kan didukung oleh fasilitas dari sekolah. Nah, ya, betul. Dipaparkan Pak fasilitas apa saja yang ada di bengkel teknik sepeda motor ini? Ya, untuk fasilitas adik-adik di teknik dan bisnis sepeda motor
tadi sudah dijelaskan, sudah dibahas juga, alhamdulillah Ya, karena kita udah MOU dengan Honda. betul. Jadi semua peralatan itu kita standar Honda. Jadi semuanya sudah seperti bengkel Honda saja Nah ya Pak ya. itu apalagi yang di tempat di Teaching Factory. Betul. Itu ada 2 Bu tempatnya ya, Ya. untuk adik-adik ketahui. Yang pertama ada bengkel praktek yang di sebelah belakang. Nah itu kalian bisa belajar dari dasar, Ya. dari tadi pelajaran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah itu fasilitas di sana itu sama di setting juga seperti bengkel Honda. Betul. Ada pitnya, ada kompresornya, Ya. ada unit motor juga. Motornya juga ada yang berbentuk motor dan ada yang mesinnya Nah, jadi dipindahkan ya Pak ya. ada yang berbentuk unit, Oh, maksud unit unit. itu komplit Komplit dan motornya. masih normal, bisa Ya. nyala dan bisa dijalankan. Dan Banyak ya Pak ya. banyak dan masih hidup juga, pajak-pajaknya masih hidup. Iya betul. Itu sengaja Iya. supaya bisa dipakai, coba keluar hasil misalkan diperbaiki sama siswa, Iya. bisa dicoba Betul. di keluar. Nah itu jadi selain unit, alat-alatnya juga standar Honda juga, pokoknya semuanya ya karena kita kerjasama dengan Honda, Betul. yang standar Honda Difasilitasi ya Pak ya. difasilitasi, dan kita tetap harus seperti Honda supaya si siswa itu benar-benar nyata. Ya, Nah, konsentrasi, itu kan, ya, konsentrasi dan terpenuhi. Ya, Nah, termotivasi itu juga termotivasi ya Pak ya. juga, ya Nah, betul. gitu. Baik, itu mungkin fasilitas yang ada di sekolah Ya. Pak, yang diberikan otomatis secara sekolah. Nah, ada nggak sih perlengkapan yang dipersiapkan siswa, yang Oh. dari siswa gitu maksudnya? Untuk perlengkapan dari siswa itu dari pakaian mungkin ya. Baju praktek Baju mungkin praktek ya. gitu, Betul. baju praktek. Jadi itu termasuk ke peraturan juga. Peraturan adik-adik itu syarat untuk masuk ke misalkan pelajaran praktek itu harus menggunakan baju praktek. Betul. Jadi itu baju praktek. Kalau untuk peralatan itu semuanya sudah disiapkan oleh sekolah. Ya, jadi sudah tenang lah ya. Sudah tenang. Kecuali misalnya gini, motornya rusak, boleh dibawa Pak? Nah itu boleh. Boleh, Kan itu ya? kelebihan itu kan. Nah. Itu anak itu, adik-adik itu kalau ada motor sendiri atau motor ibu, orang tua, adik-adik, ada keruksakan, itu bisa dibawa ke sekolah, bisa dipakai praktek, tetap dibimbing oleh guru-guru yang Ya. ada di SMK Merdeka. Dan mekanik yang kalau misalnya ada servis gratis pun rata-rata dia alumni ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Alumni. itu program Teaching Factory juga. Betul. Itu, dan mekanik yang dari AS itu ternyata itu alumni dari SMK Merdeka. Luar biasa. Baiklah, kembali lagi bersama kita berdua dengan Bapak Kaprok TBSM dan saya sebagai moderator ya, wawancara dari Bapak Kaprok. Baiklah, kita masih ada dalam masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri dan kompeten di sekolah juara. Nah, kita mulai lagi Pak supaya semangatnya sebelum kita ke pertanyaan ya, supaya semangatnya kembali lagi muncul. Bapak sudah siap? Baik, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Yes, beda ya, semangatnya beda, luar biasa. Baik Bapak, berikutnya Pak, tadi kan kita berbicara tentang fasilitas, perlengkapan gitu, kita berbicara terus sekelumit tentang bengkel. Nah, aturan apa sih Pak yang yang diterapkan ketika siswa dari ruang teori mungkin untuk memasuki bengkel, aturan-aturan apa saja? Nah, untuk aturan itu standar, setiap bengkel, baik jurusan yang lain itu pasti ada aturannya. Ya. Yang pertama, itu aturan sebetulnya sudah ditulis ketika mau masuk ke pintu bengkel itu sudah ada tulisan peraturan atau tata tertib masuk ke ruangan bengkel. Ya, jadi betul. adik-adik bisa baca atau Bapak jelaskan sedikit. Yang pertama itu dari waktu. Ya. 10 menit sebelum dimulai siswa atau adik-adik harus sudah berada di ruangan. Tidak boleh telat ya. Tidak boleh telat. Yang kedua tadi harus menggunakan baju praktek. Betul. Selain rapi rambut dan pakai sepatu, Ya. harus pakai sepatu bengkel seharusnya. Sepatu Sepatu bengkel. bengkel yang ada di depannya itu keras gitu Agak ya. keras ya. Ya itu. Terus yang lainnya sama selama praktek itu jangan heureuy istilahnya ya. Ya. Kalau di Karena bengkel kan kan menghadapi itu, alat ya. itu kalau di bengkel itu resikonya cukup fatal. Apabila ada kesalahan sedikit itu bisa menyebabkan kecelakaan yang cukup fatal juga. Jadi
Cara menggunakan alat harus benar. Menyimpannya lagi juga. Menyimpannya juga betul. harus benar. Sebelum disimpan juga adik-adik harus dirapihkan dulu, Betul. dilap dulu, dibersihkan iya, dulu. iya, betul, Jadi betul. benar-benar rapi. Iya, iya. SOP dan peralatan yang atau unit atau engine yang sudah dipakai praktek itu harus kembali ke semula. Sebelum praktek misalkan unit motor di sebelah mana, nanti Harus setelah praktek dikembalikan lagi. dikembalikan lagi ke sana. Iya, Itu yang lainnya sama lah, harus disiplin, jangan banyak bercanda juga. Nah itu benar-benar kalau udah masuk ke ruangan bengkel itu SOP-nya, peraturannya harus dilaksanakan dengan benar. Baik, ketika para siswa lupa, sanksi apa yang diterapkan? Nah itu biasanya ada sanksi kalau ada lupa. Kalau yang biasa di TBSM atau teknik dan bisnis manajemen itu biasanya ada, kalau misalkan kesalahan yang ringan atau lupa, nah itu biasanya suruh olahraga lah, itu kan biasanya iya. lari atau push up. Nah itu adik-adik itu menyehatkan kan itu ya. Iya betul, bukan bentuk dari perpeloncoan ya Pak. Itu sehat, sehat. Kuat ya. Nah, itu. Baik, dari penjelasan Bapak nih, kalau gitu nih guru praktek galak-galak nih. Nah jawaban Bapak gimana tuh? Guru praktek galak-galak? Oh tidak. Tidak ya Pak ya, gimana kitanya juga? Ya gini adik-adik ya, itu kalau guru apalagi sekarang tidak ada yang istilahnya galak. Iya. Itu kan sudah tidak zamannya guru-guru itu galak. Tetapi sudah tidak zamannya lagi siswa itu melanggar. Nah karena sudah tata banyak tertib, betul. Bolos itu sudah tidak zamannya lagi. Iya betul. Zaman sekarang harus semangat. Iya. Nah, itu kan apalagi tepat waktu. daring lama gini ya. Apalagi sekarang dari itu ya. jadi tidak ada lah istilah guru galak itu, tapi tetap harus tegas. Betul. Di mana menerapkannya ya Pak ya. Kita harus saling tahu. Baik, Bapak sebelum ke pertanyaan berikutnya, mari kita ingatkan lagi kepada adik-adik dan termasuk kita juga suka lupa ya Pak ya. Iya, betul. Bahwa dalam kondisi COVID-19 ini kita tetap harus stay at home, jangan lupa memakai masker apabila beraktivitas, mencuci tangan dan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Ya Pak ya, setuju ya Pak? Setuju. Setuju. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya nih Pak. Jurusan TBSM lulusannya itu mungkin Bapak mendapatkan report dari Humas Subin mungkin ya Pak ya. Nah kira-kira jurusan TBSM itu sudah ada di mana saja sih Pak yang Bapak ketahui? Untuk jurusan TBSM alhamdulillah yang baru-baru lah ya, baru tahun kemarin itu alhamdulillah diterima di PT AHM yang di Cikarang. Itu alhamdulillah biasa. Itu kan tujuan ya adik-adik ya, mungkin salah satunya adik-adik masuk ke jurusan sepeda motor itu yang pertama tujuan mau bekerja di perakitan atau pabrik sepeda motor. Ya betul. Yang di SMK mereka itu kan di Honda, mungkin punya keinginan pengen bekerja di sana. Betul. Dan alhamdulillah tahun kemarin ada kejuaraan Pak? Lulusan yang ke AHM. Nah untuk kejuaraan juga alhamdulillah luar biasa kan ya Pak. Biasa. TBSM tahun kemarin ikuti LKS tingkat kota. Keren. Alhamdulillah SMK mereka jurusan TBSM mendapatkan peringkat ketiga kota Bandung. Luar biasa alhamdulillah. Nah ini PR buat adik-adik ya harus ditingkatkan menjadi juara pertama, juara umum sekota Bandung provinsi betul ya, nasional sampai nasional itu PR adik-adik itu harus sampai ke sana. Siap, mudah-mudahan ya menjadi motivasi dari kakak kelasnya. Baik Pak, kita ingatkan kepada para siswa yang ada di rumah bahwa kita masih ada dalam kondisi masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun kita berjauhan, tapi ingat MPLS kali ini bertemakan sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Kita beri semangat lagi Pak. Siap. Pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa. Mudah-mudahan yang di rumah ikut juga seperti ini ya. Baik Bapak, mungkin sekarang giliran Bapak nih yang memberikan pertanyaan kepada para siswa. Karena LK-nya mungkin sudah diisi Pak, saya yakin mereka sudah mengisi LK-nya, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah. Nah sekarang pertanyaan khusus yang nanti ketika mereka itu mengirimkan LK, siapa yang paling dulu dan jawabannya tepat, nanti akan diberikan reward dari jurusan juga bisa atau dari panitia. Dipersilahkan Pak, untuk pertanyaannya siap-siap ya, dicatat pertanyaannya. Ya gini, mungkin adik-adik tadi sebelumnya sudah nonton videonya juga,
dan setelah menyaksikan acara ini. Betul. Nah ini pertanyaan dari Bapak ya. Yang pertama, tadi adik-adik setelah melihat tayangan tadi, apa yang Anda ketahui tentang TBSM? Nah, satu. Itu yang pertama ya. Ya, yang kedua Yang Pak? kedua, nah ini tolong dicatat ya. Yang kedua, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Betul. Itu yang kedua. Jadi fasilitas apa saja yang dimiliki oleh tadi kan jurusan sudah TBSM. dipaparkan ya. Tadi sudah. Ya, mungkin siap. tadi di videonya juga ada. Ada. Ya, itu. Nah yang ketiga, nah ini walaupun adik-adik belum belajar, masih belajar, tapi ini Bapak pengen tahu ya, ini pengetahuan umum ya. Mungkin di sepeda motor ini tidak asing ya. Ini yang ketiga, apa yang adik-adik ketahui tentang sepeda motor 2 tak dan sepeda motor 4 tak? Nah, dijelaskan satu-satu ya Pak. Jelaskan ya. Iya. Motor 2 tak dan 4 tak itu apa maksudnya? Iya. Mohon dijelaskan. Mungkin itu ya. Ya, baik. Di-keep dulu pertanyaannya, dijawabnya setelah session ini selesai ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, kesuksesan dari sebuah industri teknik kompeten jurusan teknik TBSM ini tentu saja tidak terlepas dari dunia usaha dan dunia industri. Betul. Dan tentu saja untuk menyalurkan anak ke dunia usaha dan industri itu ada MOU. Nah, dari teknik sepeda motor ini, DU dan DI-nya itu apa saja? Bisa sedikit saja Bapak singkat. Untuk DUDI ya. Untuk DUDI yang MOU itu yang itu SMK mereka pertama sebetulnya dari luar Honda juga pernah. Betul. Itu dari luar Honda, terus dari bengkel-bengkel untuk MOU kerjasama untuk PKL, untuk prakerin, itu dari berbagai tempat. Nah itu kan untuk supaya si anak bisa melaksanakan PKL itu kan tetap harus ada kerjasama. Dan untuk yang ininya tadi udah jelaskan, SMK Merdeka jurusan TBSM itu dari 2015 sudah MOU dengan Daya Adicipta Motora. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan dan mudah-mudahan terus bisa bekerja sama. Ya. Mungkin itu. Iya betul ya. Jadi jangan khawatir kalian nanti mau prakerin mencari tempat, tidak. Sudah ada tertera, tinggal kemauannya saja. Tidak tertutup ahas aja. Ya. Di luar ahas juga itu silakan sudah kerjasama ya. Betul. Kalau sebenarnya ini bisa disebutkan juga gitu kita ya, untuk ke Yamaha, itu betul. Bisa ke Suzuki itu mangga, silakan adik-adik itu bisa, tapi tetap ada syaratnya. Nah itu kan harus yang standar. Yang kedua misalkan kalau mau PKL itu minimal 2 orang. Betul. Jadi cari bengkel yang siap menerima itu minimal 2 orang. Baru silakan untuk melakukan prakerin. Iya, luar biasa penjelasan dari Bapak. Ya, mungkin di akhir Bapak bisa memberikan pesan selama COVID-19 ini belajar di rumah secara daring, pesan Bapak untuk mereka. Untuk pesan untuk adik-adik ya, walaupun dengan keadaan begini ya. Ini pandemi ya, pandemi COVID-19, Bapak harapkan adik-adik tetap semangat. Ya, tetap semangat, belajar semangat pokoknya. Terus semangat, itu saja. Harus memanfaatkan waktu. Nah, waktu juga dimanfaatkan sesingkat, setepat-tepatnya. Meskipun mallnya dibuka ya. Nah itu. Tetap saja belajar tetap di rumah. Semangat, ini semangat. Baiklah. Terima kasih Bapak pemaparannya dan waktunya untuk bisa menjadi narasumber, menjadi kaprok dari TBSM. Baiklah adik-adikku sayang yang ada di rumah, kita akhiri pembicaraan kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.